Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu sampai detik ini. Semoga usaha kita belajar Allah jadikan pahala jariah. Seluruh harta, tenaga, waktu yang kita kerahkan semoga dinilai sebagai pahala yang jariah setelah kita berpulang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kembali dalam keadaan yang baik dan dikumpulkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan At-Tuhaf bil Ma'thur 'anis Salaf, yaitu peninggalan berharga, wasiat yang diriwayatkan dari para salaf. Maka ini adalah wasiat-wasiat para leluhur kita, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat dan para pengikutnya di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in dan setelahnya. Maka sekarang kita melanjutkan nasihat-nasihat mereka. Hari ini masuk pada nasihat yang ke-21. 21 judulnya adalah Saifun lahu ainan. Saif lahu ainan. Pedang bermata dua. Judulnya adalah pedang bermata dua. Tentu ini adalah konotatif. Ini bukan makna denotatif di mana pedang beneran bermata dua. Namun maksudnya adalah ada sisi positif dan sisi negatif pada sebuah pedang. Dan ini nasihat dari Ibnu Sirin. An Ibni Sirin, An Ibni Sirin qala qila li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ibnu Sirin berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang sahabat. Beliau nanya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, "Ala tuqatil? Tidakkah kamu, mengapa engkau tidak perang?" Kata Ibnu Sirin, apa? "Kenapa engkau tidak perang wahai Sa'ad? Fa innaka min ahli syura." Padahal engkau ini merupakan ahlu syura. Ahlu syura ini dibentuk setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab. Jadi ahlu syura adalah sekumpul, ada enam orang sahabat setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah berikutnya. Jadi yang dikumpulkan adalah 6 orang sahabat mulia, yang diantaranya adalah Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, terus juga Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas yang kita bahas, dan terakhir adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Inilah sahabat yang disebut dengan Ahlu Syura setelah wafatnya Umar ibn Khattab. Jadi Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Itulah Ahlu Syura. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas salah satu dari sahabat yang ya ibaratnya mulia lah, punya kedudukan, punya kehormatan di kalangan para sahabat lainnya. Apa kata Ibnu Sirin? "Wa anta ahaqqu bihadzal amri min ghairik." Padahal kamu itu lebih berhak untuk berperang dalam urusan ini, ya, berperang daripada selainmu. Jadi saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mundur dari peperangan, tidak ikut peperangan. Lalu Ibnu Sirin bertanya, "Kenapa kok engkau enggak mau perang padahal engkau lebih berhak dan lebih memiliki kualitas dalam masalah ini?" Apa kata beliau? Faqala la uqatilu hatta ya'tuni bisayfin lahu ainan. Aku tidak akan berperang sampai mereka itu mendatangkan kepadaku pedang bermata dua. Sampai orang-orang itu mendatangkan aku pedang bermata dua. Terus kata beliau apa? Walisanun wasyafatan, mendatangkan aku lisan dan dua bibir. Ya'riful kafir minal mu'min, yang dengannya dapat membedakan orang kafir dari orang mukmin. Jadi bahasa beliau itu adalah sampai aku tuh punya pedang yang ini pedang gak bakalan salah sasaran gitu, yang benar-benar bisa membuat aku tidak membunuh orang yang salah, ibaratnya gitu. Terus beliau bilang apa? Qad jahadtu wa ana a'riful jihad. Aku udah sering jihad dan aku tahu betul hakikat jihad, aku paham betul. Wala anja'u binafsi in kana rajulan khairan minni. Dan aku tidak akan mengorbankan diriku, aku tidak akan mempertaruhkan diriku, tidak akan mempertaruhkan diriku in kana rajulan khairan minni, kalau ada
orang yang lebih berhak daripada aku, atau orang yang lebih baik daripada diriku. Subhanallah, nasihatnya sebenarnya hanya dipahami oleh orang-orang yang paham makna konotasi. Di mana beliau mengatakan apa? Aku nggak berani lagi ikut perang sampai aku mendapatkan pedang yang dengannya aku nggak salah bunuh orang gitu. Yang aku bisa membunuh orang yang berhak dibunuh dan aku tidak salah dalam membunuhnya. Wala anja'u, sampai beliau bilang aku tidak akan mempertaruhkan diriku sendiri kalau ada orang yang lebih baik daripada aku. Ini tawadhu'nya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk ahlu syura dan salah satu dari 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. 10 sahabat tersebut salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menandakan bahwa tawadhu'nya seorang sahabat yang mulia, padahal beliau adalah salah satu petinggi yang dihormati di kalangan para sahabat. Kata Syekh Abdul Razzaq, qala dzalika radhiyallahu anhu wa huwa minal 'asharatil mubasysyirin bil jannah. Beliau mengucapkan begitu padahal beliau itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tawadhu'nya beliau. Khaufan 'ala nafsihi an yusiba daman haraman. Karena beliau takut menumpahkan darah seorang muslim yang haram. Karena ini kan terjadi di zaman fitnah. Kalau tahu kisahnya, setelah wafatnya Umar, kan diperebutkan siapa yang jadi khalifah berikutnya. Dan ini adalah zaman fitnah. Sehingga berkumpulnya sahabat ini tuh untuk menentukan siapa khalifah berikutnya. Dan zaman fitnah tersebut peperangan banyak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas nggak ikut-ikutan perang. Dan ini alasan yang beliau sampaikan, bahwa beliau takut membunuh yang bukan haknya. Fa'ayyu jurmin yasna'uhu min man yarmi bil qada'ifi tsaqilah wasatan nisa wal atfal fataraqa dima'an wa tazhaku arwah wallahul musta'an. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak ini, bagaimana mungkin ada orang yang dengan mudahnya menembakkan perempuan, misalnya di peperangan, menembak perempuan, menembak anak-anak misalnya, fataraqa dima'an, sampai bertumpah darah, wa tazhaku arwah, sampai melayang arwah-arwah, sampai meninggal orang-orang. Jadi beliau menjelaskan apa? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas saja takut dengan pedangnya membunuh orang yang salah, zaman sekarang banyak orang yang berani menembakkan senjata kepada perempuan, anak-anak yang justru nggak boleh ditembak di peperangan. Jadi makna di sini adalah fa'ayu jurmin. Maksudnya sebesar apa dosa itu? Man yarmi bil qadhaif. Yarmi bil qadhaif itu maksudnya nembak. Jadi al-qadhaif itu senjata berat. Man yarmi bil qadhaif ats-tsaqila, senjata berat. Wasatan nisa, ya di tengah-tengah perempuan. Wal atfal, anak-anak. Sampai bertumpahan darah dan sampai melayang banyak arwah. Mereka bertumpahan darah. Lihat bagaimana kerjaannya Israel ya. Ketika dia membunuh, menumpahkan darah, alasannya ini dan itu, ya. Tidak pandang bulu, tidak pandang siapa yang boleh diperangi. Ini adalah bentuk yang disebutkan oleh sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau takut. Padahal peperangan tersebut halal sebenarnya. Dia tahu siapa yang harus dibunuh. Tapi bentuk kehati-hatian beliau, wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Begitulah kira-kira kehatian seorang sahabat. Dan kata-kata saif lahu ainan itu maksudnya pedang bermata dua itu, kita harus tahu bahwa pedang itu bisa membunuh yang benar dan bisa membunuh yang salah. Itu maksud dari perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sekarang yang kedua-dua. Ini lanjutan dari pembahasan saif lahu ainan. Kalau dulu saifnya itu beneran pedang, hari ini saif itu bernama lisan. Maka judulnya adalah al-lisanu amirul badan. Lisan adalah komandonya badan. Al-lisan amir al-badan. Lisan itu adalah komandonya badan. Qala al-Mubarak ibn Fadalah an Yunus ibn Ubaid. An Yunus ibn Ubaid. Jadi yang berkata adalah Al-Mubarak bin Fadalah dari Yunus ibn Ubaid. Beliau mengatakan, la tajidu syai'an minal birri wahidan. La tajidu syai'an minal birri wahidan yatba'uhu al-birru kulluhu ghairal lisan. Yatba'uhu al-birru kulluhu ghair al-lisan. Ghairal lisan. Fa innaka tajidur rijal fa innaka tajidur rajula afwan. Fa innaka tajidur rajula yukthiru as-siyama wa yuftiru 'ala al-haram
wa yaqumul lail wa yashhaduz zura bin nahar. Ya, terus beliau menyebutkan apa di tanda kutip itu? Wa dzakara asya'a nahwa hadza, disebutkan yang lainnya. Kalau bahasa ininya dan sejenisnya dan seterusnya. Enggak ditulis di sini. Masih banyak lagi. Walakin la tajiduhu la yatakallamu illa bihaq. La yatakallamu illa bihaq. Fayukhalifu dzalika amaluhu abadan. Fayukhalifu dzalika amaluhu abadan. Gundul semua la ilaha illallah ini. Kalau salah baca, salah nerjemahin pula. Jadi Al-Mubarak ibn Fadalah, ana ulang. Beliau mengatakan apa? La tajidu syai'an minal birri wahidan yatba'uhu al-birru kulluhu ghairal lisan. Kata beliau apa? Kamu tidak akan menemukan satupun amal kebaikan yang apabila seorang benar-benar menjaganya, ia akan diikuti oleh kebaikan. Saya ulang. La tajidu syai'an minal birri, kamu tidak akan menemukan satupun kebaikan yatba'uhu al-birru, yang diikuti oleh kebaikan lainnya selain lisan. Jadi beliau pengen ngomong apa? Tidak ada kebaikan yang diikuti oleh kebaikan lain kecuali dari lisan. Ini saking saktinya lisan. Fa innaka tajidur rajul yuksirus siyam. Engkau akan jumpai, ya, kamu akan jumpai orang mungkin gara-gara lisan ini jadi banyak puasanya. Wa yuftiru 'alal haram. Bahkan dia bisa apa? Yuftir, terbuka dengan yang haram, berbuka dengan yang haram. Wa yaqumul lail wa yashhadu zur bin nahar. Ya, ini kelawannya. Ibaratnya apa? Siangnya puasa, nanti bukanya pakai yang haram. Malamnya qiyamul lail, siangnya berdusta. Ya, yaqumul lail malamnya. Wa yashhadu zur bin nahar, siangnya dia bersaksi palsu, berdusta. Jadi beliau pengen bilang bahwa mulut ini sakti itu. Ada orang bisa begitu. Siangnya puasa, dibuka pakai yang haram malamnya qiyamul lail, siangnya malah bohong. Beliau sebutin banyak lagi. Wa dzakara asya. Walakin la tajiduhu la yatakallam illa bihaq. Kata beliau apa? Namun kamu hampir tidak akan menemukan orang yang berbicara dengan kebenaran, fayukhalifu dzalika amaluhu abadan. Lalu amal-amalnya bertentangan dengan ucapannya. Jadi kamu tidak akan jumpai orang yang ngomongnya itu selalu benar, selalu jujur, selalu di atas kebenaran, lalu dia menyelisihi perbuatannya sendiri. Jadi artinya lisan ini komandonya. Kalau lisannya benar, maka semuanya ikut benar. Sebenarnya logikanya harusnya gini. Logikanya adalah, makanya lisan disebut amir, karena rajanya adalah hati. Jadi hati itu raja, amirnya adalah lisan. Ketika lisannya udah nyuruh, sebenarnya itu semua adalah suruhan dari hati. Makanya hadisnya apa? Idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau benar hatinya, maka benar semuanya. Kalau rusak hatinya, maka rusak semuanya. Oleh karena sebenarnya pusatnya ada di hati, tapi komandonya dipegang oleh lisan. Nah, ini perkataan ini pertama ya saya kritisi dulu. Kata Al-Mubarak ibn Fadalah, beliau ngomong kayak gini, itu karena circle beliau, orang-orangnya omongan sama amalannya sejalan. Kita di zaman sekarang itu sulit untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh salaf ini. Dan ini faktual ya, kita katakan aktualisasinya perkataan salaf ini di zaman khalaf kayak kita sekarang itu berbeda. Karena memang di zaman kita banyak orang yang mungkin siangnya ceramah, malamnya maksiat. Malamnya ceramah, siangnya maksiat. Dan ini memang berbeda zaman. Tentu karena beliau circle-nya adalah orang-orang soleh yang memang omongannya sejalan dengan perbuatannya, beliau sampaikan ini. Lalu kita yang hidup di tengah-tengah zaman yang berbeda, kita sampaikan juga keadaan kita. Cuma kalau mau mencontoh bagaimana para salaf, mereka itu omongan dan perbuatannya sejalan. Mereka tidak mungkin ngomong sesuatu yang tidak dijalankan oleh perbuatannya. Nah, beliau menjelaskan apa? Ai anna man waffaqahu Allah fasana lisanahu kanat hadhihi as-siyanatu lil lisan sababan lisyanatil jawarihi kulliha. Kata beliau apa? Ai anna man waffaqahu Allah, maksudnya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, fasana lisanahu, dia akan menjaga lisannya, kanat hadhihi as-siyanah, yang mana penjagaan terhadap lisannya itu sababan lisyanatil jawarihi, sebab terjaganya anggota tubuh semuanya. Jadi kata Syekh Abdul Razak, yang dimaksud di situ karena orang itu jaga lisan, maka seluruh tubuhnya juga terjaga.
Fataqul, maka katakanlah, ya, kamu katakan apa? Ittaqillaha fina. Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Fa inna ma nahnu bik. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kutipan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Setiap pagi anggota tubuh kita itu ngomong sama hati. Ittaqillaha fina, bertakwalah kamu wahai hati kepada Allah dalam urusan kami semua ini. Fa inna ma nahnu bik, karena kami ini bergantung padamu wahai hati. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu benar, kami juga benar. Wa in i'wajajta, itu cara baca gini. Wa in i'wajajta. Wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau kamu bengkok, kita juga bengkok. Ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu lurus wahai hati, kita ikut lurus. Kalau kamu menyimpang, kita juga ikut menyimpang. Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya komandonya memang lisan, rajanya tetap hatinya. Orang yang jaga lisan berarti dia sedang berusaha menjaga anggota tubuh lainnya. Karena lisan ini adalah pedang yang tajam, pedang yang tidak bertulang, namun dia bisa mematahkan tulang dan dia bisa mematahkan hati. Oleh karena lisan perkara yang sangat dijaga, diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat, beliau katakan apa? Amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Ini menandakan bahwa lisan harus benar-benar dijaga. Ya, jadi itu maksud dari Al-Mubarak adalah kita akan jumpai orang yang jaga lisan pasti jaga sikap, ibaratnya gitu. Ya, maka kita harus banyak-banyak husnuzan di zaman sekarang. Mungkin orang banyak diam itu gara-gara menjaga anggota tubuh lainnya agar diam. Nah. Sekarang yang ke-23, judulnya adalah Raja'ul Maghfirah lil Hujjaj. Raja' al-Maghfirah lil Hujjaj. Artinya adalah harapan ampunan bagi para jamaah haji. Al-Hujjaj artinya jamaah haji, para jamaah haji. Apa mufradnya? Mufradnya adalah hajjun. Hajjun. Jamaahnya hujjaj. Hajjun, hujjaj. Maka raja'ul maghfirah lil hujjaj maksudnya apa? Harapan ampunan bagi para jamaah haji. Para jamaah haji ketika berangkat harus punya harap, harus punya raja agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini nasihatnya muncul dari Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan apa? Ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri ashiyata Arafah. Ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri ashiyata Arafata. Ana ulang harokatnya. Ji'tu ila Sufyana. Karena Sufyan apa? Mamnu' min as-sarf. Ila Sufyana bukan ila Sufyani. Ats-Tsauri. Nah, ini baru yi. Ila Sufyana ats-Tsauri ashiyata Arafata. Ashiyata Arafata. Arafata mamnu' min as-sarf sehingga dia majrurun dan alamah jarnya adalah fathah. Jadi beliau datang menjumpai Sufyan ats-Tsauri. Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mendatangi apa? Abdullah ibn Mubarak itu dikenal dengan Ibnul Mubarak. Jadi kalau pernah dengar kata-kata Ibnul Mubarak, maksudnya Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mendatangi Sufyan ats-Tsauri di siang hari Arafah. Asyiyah bisa maknanya juga sore. Makanya pernah dengar ayat asyiyatan au duhaha. Asyiyah itu maksudnya waktu menjelang maghrib, sore-sore itu. Duhaha itu berarti waktu baru terbitnya matahari. Jadi asyiyat Arafat mungkin penghujung hari Arafah. Wa huwa jasin ala rukbatayhi, beliau sedang berlutut. Jasin ala rukbatayhi wa ainahu tahmilani, dan kedua air matanya berlinang air mata. Kedua matanya berlinang air mata. Fabakaitu. Lalu kata Ibnu Mubarak, aku pun nangis. Jadi beliau melihat Sufyan ats-Tsauri menangis, lalu Ibnu Mubarak juga menangis. Faltafata ilayya, lalu beliau melihat Ibnu Mubarak nangis, ditanya, nengok. Faqala ma sya'nuk? Jadi beliau menanya apa alasanmu menangis? Faqultu, lalu akhirnya aku menjawab, man aswa hadzal jam'i halan. Man aswa hadzal jam' halan. Siapakah orang yang paling buruk keadaannya di tengah kumpulan semua jamaah ini, kata beliau.
Kira-kira siapa nih yang manusia paling buruk di seluruh orang yang ada di Arafah hari ini? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Beliau bilang apa? Alladzi yadhunnu anna Allah azza wa jal la yaghfiru lahum. Indah nih kata-kata ini. Alladzi yadhunnu anna Allah azza wa jal la yaghfiru lahum. Yang paling buruk adalah orang yang berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi seburuk-buruknya orang di hari Arafah adalah jamaah haji yang duduk di situ nggak yakin Allah ampuni dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dimasukkan dalam kitabnya Ibnu Abi Dunya dengan judul Husnudzan Billah. Kita harus berpositive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Abdul Razak menutup perkataannya tanpa penjelasan. Tapi beliau malah berdoa. Jadi beliau mentakliknya bukan komentar, tapi beliau malah berdoa. Yang beliau bilang adalah Allahumma ya Rabbana antal ghafurur rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala nadhunnu bika illa khaira. Kami tidak pernah berprasangka kepadamu kecuali yang baik-baik saja. Faghfir li hujjaji baitikal haram. Ampunilah para jamaah haji di tanah suci. Wa tajawaz anhum ya Rabbana maqtarafuhu minadh-dhunubi wal atham. Dan ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah yang telah mereka lakukan. Wa waraddahum ila awtaniha atau ila awtanihim, dan kembalikan mereka ke tanah air mereka. Kayaumin waladathum ummahatuhum. Kayaumin waladathum ummahatuhum. Seperti hari di mana ibu mereka pertama kali melahirkan mereka. Wa qad fazu bis-safhi wal ghufran, dan mereka sudah mendapatkan ampunan dan pembebasan. Ini doanya indah banget. Syekh Abdul Razak bilang apa? Ya Allah, tolong ampunilah dosa-dosa para jamaah haji, ampuni dosa kesalahan-kesalahan mereka, dan kembalikan mereka ke tanah air dalam keadaan dosa sudah terampuni dan mereka sudah dibebaskan dari kesalahan-kesalahan mereka. Subhanallah, ini doa yang sangat sangat indah. Dan kalau kita mau bedah secara bahasa, Allah seringkali bilang Al-Ghafur dengan Ar-Rahim dalam satu konteks ayat. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalau boleh milih, mending dapat mana? Al-Ghafur atau Ar-Rahim? Mending dapat maghfirah atau dapat rahmah? Kalau kita boleh milih gitu, milih yang mana nih? Mending maghfirah atau rahmah? Ternyata kalau kita boleh milih, lebih baik kita mendapatkan rahmahnya Allah SWT. Tapi Allah sandingkan Al-Ghafur dengan Ar-Rahim, itu menandakan apa? Kombinasi yang luar biasa. Ketika kita mohon ampun karena kita punya Allah yang punya maghfirah dan punya ar-rahmah. Cukuplah bagi kita rahimnya Allah. Karena dengan rahimnya Allah dosa kita diampuni, apalagi dengan ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama yang menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala wasi'at rahmati, rahmatku itu lebih luas daripada segalanya, itu menandakan apa? Cukup kasih sayang Allah saja daripada ampunannya. Maka sebesar apapun dosa kita bisa diampuni karena memang rahmah Allah lebih besar daripada ampunannya. Nah, semoga Allah kabulkan doa Syekh Abdul Razak ini, dan bagi kita yang mengaminkannya juga kita bisa mendapatkan doa dari beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita gak usah capek-capek minta doa ke Syekh Abdul Razak di Madinah. Kita baca kitabnya, didoakan sama beliau. Alhamdulillah. Baik, yang keempat judulnya adalah Al-Khawfu min salbit tauhid. Al-khawfu min salbit tauhid. Takut dicabutnya tauhid. Takut dicabutnya tauhid. Karena tauhid adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita takut nikmat yang terbesar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini perkataan dari An Mujib ibn Musa al-Asbahani. An Mujib ibn Musa al-Asbahani. Nah, kalau ketemu kata mujib ini, nggak mungkin mujayyib, nggak mungkin mujayyib, pasti ini mujib, pasti. An Mujib ibn Musa al-Asbahani, qala, beliau mengatakan apa? Kuntu adila Sufyan ats-Tsauri ila Makkah. Kuntu adila Sufyan ats-Tsauri ila Makkah. Jadi beliau pengen bilang, aku pernah menemani Sufyan ats-Tsauri ke Makkah. Tadi kisahnya Ibnu Mubarak yang nemenin Sufyan ats-Tsauri. Sekarang kisahnya Mujib ibn Musa yang nemenin Sufyan ats-Tsauri. Ini seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Fakana
yukthirul buka. Fakana yukthirul buka. Sufyan ats-Tsauri ini sering nangis di perjalanan itu. Kayak tadi kisahnya di Arafah juga nangis. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, kata Mujib apa? Saya bilang kepada Sufyan ats-Tsauri, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, bukauka hadza khaufan minadz dzunub?" Apakah tangisanmu ini karena takut terhadap dosa-dosa? Apakah engkau nangis karena takut dosa-dosa, wahai Abu Abdillah? Apa kata beliau? Waqala, lalu beliau menjawab, la dzunubi ahwanu alayya min hadza. Sebelum itu, fa akhadha 'udan minal muhmil. Fa akhadha 'udan minal muhmil atau mahmil juga bisa, kata yang sama. Fa akhadha 'udan minal mahmil farama bihi. Lalu Sufyan ats-Tsauri membawa apa? 'Udan. Kita tahu lah ud ya, kayu kecil yang kita pakai untuk bukhur. Jadi beliau bawa kayu kecil yang buat bukhur itu, lalu beliau lempar. Beliau lempar kayu yang ringan dan kecil itu. Lalu beliau bilang apa? La dzunubi ahwanu alayya min hadza. Sesungguhnya perkara dosa-dosa itu lebih ringan bagiku daripada kayu ini, kata beliau. Kalau soal dosa itu lebih ringan bagiku. Akan tetapi walakinni akhafu an, aku takut, akhafu an uslabat tauhid. Akan tetapi aku takut dicabutnya tauhid di dalam diriku. Ini perkataan ini jangan suudzon kita anggap Sufyan ats-Tsauri ngerasa dosanya gampang bagi beliau. Maksud beliau adalah masih lanjutan dari yang sebelumnya, bahwa kita itu harus optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nasihat Sufyan ats-Tsauri sebelumnya, di mana beliau mengatakan seburuk-buruknya orang adalah orang yang berprasangka Allah enggak akan ngampuni dia. Jadi di sini kalau masalah dosa gampang, kita punya Allah yang Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Tapi yang aku takutkan kalau Allah mencabut tauhid di dalam diriku. Inilah ketakutan seorang sahabat dari dicabutnya tauhid di dalam dirinya. Dan beliau menangis. Kalau seorang sahabat nangisnya gara-gara tauhid, kita mungkin nangisnya bukan gara-gara itu. Jadi quotes-nya gini, sahabat nangis gara-gara tauhid, kita nangis gara-gara duit. Sama tuh, it juga. Sama-sama hit. Ya, tauhid dan duit. Oleh karena mereka menangis gara-gara tauhid, kita justru menangis bukan gara-gara perkara tauhid, namun perkara-perkara duniawi yang mungkin kita terlilit di dalamnya. Kata Syekh Abdul Razak apa? At-tauhidu aghla syai'in. Tauhid itu adalah aghla syai'. Wa anfasuhu fi hadhihi dunya. Tauhid itu adalah sesuatu yang paling mahal dan paling berharga di dunia. At-tauhid aghla syai'in wa anfasuhu fi hadhihi dunya. Saya mau jelasin deh pakai bahasa Arab secara makna antara ghalin dengan nafis. Karena ini ada dua kata ya. Aghla diambil dari kata ghalin. Anfas diambil dari kata nafis. Nafis, nafisun. Jadi ada kata ghalin dengan nafis. Sama artinya mahal secara bahasa, tapi ghalin mahalnya ternominalkan. Nafis mahal tak ternominal. Makanya seringkali diterjemahkan ghalin dengan mahal, nafis dengan berharga. Gitu. Jadi antara kata ghalin itu adalah mahal yang ternominal. Contoh misalnya ada barang yang satu harganya 20.000, yang satu harganya 200.000. Pasti kita akan mengatakan yang 200.000 ini ghalin. Itu mahal, ada nominal yang kita bandingkan. Tapi kalau nafis itu adalah sesuatu yang mahal tidak bisa kita nominalkan. Contohnya misalnya kita katakan tauhid ini adalah nafis, sesuatu yang paling berharga yang tidak bisa dinominalkan. Ya. Itu bedanya antara ghalin dengan nafis. Maka jangan ngomong nafis jiddan, jangan. Karena nggak mungkin kita temukan kata nafis jiddan. Kalau ghalin jiddan mungkin. Dan ghalin ini adalah kata yang di dalam bahasa Arab nggak mungkin bisa dhammah. Dia pasti bacanya ghalin. Oleh karena kita akan jumpai apa? Misalnya hadzal kitabu ghalin. Nggak mungkin ghalun, nggak ada ghalun. Kecuali dia pakai alif lam, jadi al-ghali. Ini yang disebut sebagai tanwin iwad. Jadi tanwin itu diantara nama-nama tanwin ada tanwin iwad. Tanwin banyak jenisnya, diantara nama tanwin adalah tanwin iwad. Nah, itu pelajaran bukan pelajaran hari ini. Itu pelajaran nahwu. Baik. Kata beliau apa? Wala in kana arbabu kunuzid dunya yakhafuna 'alaiha ad-dhiya' was-salb. Mungkin banyak para arbab ya,
para orang-orang yang memiliki harta-harta di dunia takut hartanya hilang, lenyap. Apa beda dhiya dengan salb? Dhiya itu hilang dengan sendirinya. Salb hilang dirampas. Jadi beliau pengen bilang apa? Orang-orang yang mungkin punya harta-harta di dunia, mereka semua takut hartanya hilang begitu saja, habis gitu saja, atau salb, atau dirampas oleh orang. Fa inna khawfa ahli tauhid ala tauhidihim a'zamu min dzalika wa asyad. Adapun para ahli tauhid, ketakutannya terhadap tauhid mereka itu lebih besar dan lebih dahsyat. Sebagaimana ketakutan orang yang takut hilang hartanya, orang yang ahli tauhid itu takut tauhidnya juga hilang dari dirinya. Ini beda objeknya. Wala in kana khaufu arbabid dunya ya'dhamu indama yukthiru salb wan nahb. Dan tatkala apa? Orang-orang yang sangat mencintai dunia itu orang-orang yang sangat mencintai dunia itu ya'dhamu indama yukthiru salb wan nahb, dia semakin khawatir ketika hartanya menghilang, lenyap. Fa inna khaufa ahli tauhid yazdadu indama tukthirul fitan was-sawarif was-sawad. Adapun para ahli tauhid, rasa takutnya semakin bertambah ketika berada di zaman fitnah, di zaman penuh penyimpangan, di zaman kehancuran. Wa ma aktsaruha fi hadzal zaman, yang mana itu semua terjadi di zaman ini, kata beliau. Dan beliau mengutip perkataan Nabi, "Fallahumma sallim sallim." Allahumma sallim sallim. Ini diantara ucapan Nabi ketika di zaman penuh dengan ujian dan fitnah, maka kita juga bisa pakai kata-kata ini, Allahumma sallim sallim. Kalau saya biasanya mengiktibas dengan kata yang lain, Allahumma yassir yassir. Sama maknanya, ya Allah tolong tolong, ya Allah mudahkan mudahkan. Ini perkataan Nabi SAW. Tapi intinya di sini kata Syekh Abdul Razak adalah, kalau orang yang punya harta semakin banyak pencuri, semakin banyak apa, semakin khawatir. Ahli tauhid di zaman fitnah semakin khawatir. Jadi beda sebab, beda objek, rasa takut mereka terhadap kehilangan sesuatu. Yang satu takut kehilangan harta dunia, yang satu takut kehilangan harta akhirat. Itu tauhid. Sejatinya mungkin Anda boleh sampaikan bahwa harta termahal kita hari ini adalah tauhid. Kalau yang satu ini sudah tidak ada, maka miskin semiskin-miskinnya. Karena kita tidak punya lagi benteng satu-satunya yang menyebabkan kita berhak masuk surga. Yang berikutnya, ini yang 25 favorit saya ini, yaitu bagaimana penjelasan terhadap perempuan yang suka sekali berdesak-desakan di kumpulan yang banyak laki-laki. Muzahamatur rijal. Artinya muzahamah artinya berdesak-desakan. Diambil dari kata zahama yuzahim. Makanya macet disebut ziham. Bahasa Arabnya macet itu ziham atau muzdahim. Artinya mobil berdesak-desakan. Dan kata muzahamah itu artinya berdesak-desakan dengan laki-laki. Muzahamatur rijal. Dan ini kasusnya bukan konser. Dengar nasihat Aisyah di sini. Di mana ini kisahnya bukan konser. Ini kisahnya lagi tawaf. Nasihat ini disampaikan oleh Munbidh ibn Abi Sulaiman. Munbidh atau bukan Munbidh, Manbudh, afwan. Manbudh ibn Abi Sulaiman. An ummihi, dari ibunya, annaha kanat inda Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummil mu'minin. Jadi ibunya Manbudh pernah bersama Aisyah ummul mu'minin. Fadakhalat 'alaiha maulatun laha faqalat laha. Jadi seorang wanita berkata kepada ummul mu'minin Aisyah. Berceritalah kepada Aisyah. Beliau bilang apa? Ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin. Kita tahu ya kenapa disebut ummul mu'minin? Karena istri para nabi adalah ibu-ibu kita, ibunya orang-orang beriman, makanya disebut ummul mu'minin. Ya ummul mu'minin, tuftu bil baiti sab'an. Aku barusan sudah tawaf 7 putaran. Wastalamtu rukna marratain atau 3. Dan aku mengusap rukn. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan Hajar Aswad masuknya, ada yang menyebutnya rukun Yamani. Tapi intinya dia menyentuh Ka'bah. Dan aku menyentuh, sebutlah Hajar Aswad 2 kali atau 3 kali.
Jadi aku benar-benar dapat menyentuh Hajar Aswad 2 atau 3 kali. Apa kata Aisyah? Faqalat laha Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, la ajarakallah. La ajarakillah, perempuan. La ajarakillah. La ajarakillah 2 kali. Apa artinya? Semoga Allah tidak memberimu pahala. Semoga Allah tidak memberimu pahala 2 kali. Jadi bahasanya, semoga kamu gak dapat pahala. Semoga kamu gak dapat pahala 2 kali. Tudafi'ina rijal. Apakah kamu berdesak-desakan dengan laki-laki? Ala kabbarti wa mararti. Kenapa kamu tidak cukup bertakbir saja lalu berlalu, tidak usah nempel-nempel ke sana? Nasihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mungkin enggak mau didengar oleh perempuan. Di mana Aisyah radhiyallahu anha justru mengatakan apa? Perempuan enggak usah ikut-ikutan nempel Hajar Aswad, nempel Ka'bah berdesak-desakan untuk mendapatkan itu. Cukup apa? Kabbarti wa mararti. Takbir, bismillah, Allahu akbar, jalan. Tidak perlu sampai nempel megang Hajar Aswad atau megang rukun yamani, enggak perlu. Ini nasihat dari Ummul Mukminin. Makanya kata Syekh Abdul Razak apa? Ankarat 'alaiha radhiyallahu anha wa syaddadat fil inkar. Beliau mengingkari perbuatan tersebut dan beliau keras dalam pengingkaran ini. Coba kita faktanya lihat aja deh, gimana orang-orang mau mencium Hajar Aswad. Saya aja sebagai laki-laki kadang lebih bilang apa? Lebih baik saya enggak usah cium Hajar Aswad daripada saya mati di situ. Dan orang yang mati berdesak-desakan untuk dapat Hajar Aswad itu bisa mati konyol. Dia bisa mati konyol, bukan mati syahid. Boleh jadi gara-gara dia memaksa diri kan gitu untuk masuk, injek-injek matinya mati konyol. Waliyadzubillah. Apalagi perempuan. Seringkali kita jumpai sampai kebuka hijabnya, sampai ini. La ilaha illallah, buat apa ya? Kalau saya selalu membahasakan pada jamaah itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi bahasa Umar apa? Kamu tuh batu biasa, hanya saja kamu dicium oleh Nabi dan Nabi memerintahkan aku untuk menciummu, maka aku berusaha untuk menciummu. Itu saja perkataannya jelas. Bagi perempuan tidak perlu sampai memaksa diri. Sampai sekarang ada joki-jokinya untuk dapat mencium Hajar Aswad. Buat apa ya? Saya kadang-kadang bingung sama orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad, lebih berusaha daripada menyempurnakan sholatnya. Sampai askar di sana itu kalau sholat pasti dia ngomong Assalamualaikum warahmatullahi, itu udah pada lari kan gitu ya. Sampai askarnya ngomong apa? Bil hudu ya. Askar sering bilang apa? Zikir dulu, tenang. Tapi orang-orang udah langsung pada lari. Waliyadzubillah. Saya punya kejadian itu, ada suami istri, mungkin orang IPB lah, kita sebut orang IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ini dia bawa istrinya, dia pengen mencium Hajar Aswad berdua. Dan qadarullah kita udah mau azan maghrib. Ketika udah pada bikin saf, dia maksa istrinya sholat di samping dia. Dan mana ini dia, ini istrinya, ini anak. Anak bingung gimana ini sholatnya, sebelahnya istri orang, anak bilang. Akhirnya suaminya maksa, pokoknya dia harus di sini, ditahan di sini. Sampai akhirnya diusir sama askar, suruh pergi, baru dia nurut. Ternyata dia seperti itu karena pengen setelah sholat ngajak istrinya untuk nyium Hajar Aswad. Dan dia rela bawa istri tengah-tengah saf laki-laki. La ilaha illallah. Dan ini adalah perbuatan yang munkar, yang diinkari oleh Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadikan ini dalil perkataan salaf dan terima ini dengan fakta bahwa memang perempuan hanya diperintahkan hanya untuk bertakbir dan berlalu begitu. Lalu kata Syekh Abdul Razak apa? Ma'a anna ad-dafi'a li hadhihi al-muzahamah ar-raghbah fil khair. Padahal usaha di situ itu usaha buat kebaikan kan. Dia pengen cium Hajar Aswad, pengen pegang rukun yamani, itu kan kebaikan gitu. Semangat untuk ibadah sebenarnya. Wal hirs ala takbilil hajaril aswad. Nah, dijelasin sama Syekh Abdul Razak. Jadi yang dimaksud rukun di situ adalah Hajar Aswad. Dia semangat buat cium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Fa kaifa sya'nu biman yuzahimna, perempuan. Biman yuzahimna ar-rijala raghbatan fi syarri wa hirsan ala itharati syahwat. Jadi bagaimana hukumnya seorang wanita berdesak-desakan dengan laki-laki untuk sesuatu yang buruk atau bahkan untuk perkara-perkara yang mendatangkan syahwat. Wa hunna bi abhazzina wa tamam at-tajammul wa ta'attur. Dan si perempuan itu dalam posisi yang paling cantik, dandan pakai minyak wangi. Jadi kata beliau apa? Abhazina itu maksudnya apa? Udah cantik banget, cantik maksimal. Wa tamam at-tajammul,
dandannya udah oke banget. Wat ta'attur, sudah pakai parfum yang paling oke. Lalu dia datang untuk konser, ya kan? Ini contohnya. Dia datang untuk konser. Kalau saja untuk Hajar Aswad saja diingkari oleh Ummul Mukminin, apalagi dia datang untuk konser dengan begitu dandanannya dan seterusnya. Ini harus diterima oleh kaum muslimah sebagai bentuk sayangnya syariat Islam terhadap mereka dalam menjaga mereka agar tidak terjadinya muzahamah, berdesak-desakan dalam perkara tersebut. Itu yang saya sampai sekarang masih berusaha gimana caranya melihat di KRL, di mana-mana ya berdesak-desakan dengan laki-laki. Itu yang mungkin menjadi keluhan banyak orang gitu. Perempuan zaman sekarang itu perempuan karir mayoritasnya, mereka keluar kerja berdesak-desakan dan lain-lain. Yang kadang-kadang kita juga bingung sebagai para dai atau para ustadz, para ulama dan lain-lain, mereka bingung gimana memberikan fatwanya terhadap hal tersebut. Sedangkan itu adalah kebutuhan. Oleh karenanya diantara bentuk minimalisirnya adalah dipisahnya gerbong kan gitu. Ternyata itu nggak cukup. Itu tetap mengharuskan mereka bercampur baur. Ya setidaknya seminimal mungkin berusaha untuk menjauhi gerombolan-gerombolan yang bercampur baur dengan laki-laki dalam masalah tersebut. Karena memang itu mendatangkan pelecehan. Yang tadinya nggak ada keinginan melecehkan jadi timbul. Karena memang betul ya, kemaksiatan itu terjadi bukan karena ada keinginan pada pelakunya, tapi karena ada kesempatan dia untuk melakukannya. Waliyadzubillah. Nah, yang ke-26 judulnya adalah uluwul himmah. Ulu al-himmah. Bisa kita bilang besar keinginan. Al-himmah bisa diterjemahkan dengan ekspektasi. Bisa juga diterjemahkan dengan ekspektasi atau bisa diterjemahkan dengan ambisi. Tergantung konteks. Uluwul himmah di sini bisa diterjemahkan apa? Ekspektasi atau ambisi. Dan dua-duanya sama. Di sini perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan innan nasa law kanu idza kabura alaihim amrun innan nasa law kanu idza kabura alaihim amrun tarakuhu ma qama dinun fala dunya ma qama dinun wala dunya. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya manusia itu ya, kalau mereka menginginkan sesuatu, laukanu idza kabura alaihim amrun, ketika membesar suatu perkara bagi mereka, terasa berat bagi mereka suatu perkara, tarakuhu, mereka ninggalin. Jadi kalau udah mumet banget, mentok, ya udah ditinggalin aja lah gitu. Ya sudah lah kan gitu. Maqama dinun wala dunya. Yang akibatnya apa? Tidak tegaknya agama dan tidak pula tegak urusan dunianya. Jadi nasihat beliau adalah manusia itu rendah ambisinya terhadap sesuatu. Makanya judulnya uluwul himmah. Harusnya kita punya himmah yang tinggi. Jadi ketika sudah besar suatu perkara, langsung nyerah, itu bahasanya gitu. Tarakuhu, ditinggalkan. Oleh karenanya lah agama ini tidak tegak kembali dan urusan-urusan dunia tidak terselesaikan karena dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah. Dan memang itu yang disebut dengan mental miskin. Ya. Mental miskin itu bukan hanya soal nominal. Mental miskin itu mental pesimis, di mana dia tidak mau usaha untuk mendapatkan sesuatu, tidak mau berjuang, tidak mau capek, bahasanya gitu. Pengennya dapatnya yang gratis, dapatnya mudah dan lain-lain. Ini adalah bentuk kerusakan akhir zaman, di mana manusia semakin pengen yang instan tanpa mau berusaha. Walidza yanbaghi lil mar'i an takuna tumuhatihi 'aliyatan wa himmatahu kabiratan mujafiyan lit tawani wal kasali qawiyyi thiqah billah an yablughahu ma yarju wa khairan mimma yarju. Syekh Abdul Razak ini singkat tapi padat ini perkataan. Walidza yanbaghi lil mar'i, seharusnya seseorang itu, kalau terjemahan yanbaghi itu baca gini, seyogianya seseorang gitu. Seyogianya seseorang antakuna tumuhatihi aliyah, seharusnya orang itu memiliki cita-cita yang tinggi. Wa himmatahu kabira, ambisi yang besar. Mujafian artinya menjauhi. Lit tawani wal kasal, menjauhi sikap tawani. Tawani itu apa? Menunda-nunda. Dan kasal, ya, menjauhkan sifat menunda-nunda dan malas. Qawiyyat thiqah, menumbuhkan apa? Rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi an yablughahu, dia yakin bahwa Allah akan menyampaikannya, membawa dia ma yarju, pada apa yang dia harapkan. Wa khairan mimma yarju, bahkan lebih daripada apa yang dia harapkan. Jadi simpelnya kata Syekh Abdul Razak, harusnya manusia itu punya cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat,
Bahkan dia yakin sekali Allah akan kabulkan cita-cita dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan lebih baik daripada yang dia inginkan. Ini motivasi dari ulama. Ya, anggap aja ini buku motivasi dari ulama agar kita memiliki motivasi yang tinggi dalam meraih apapun yang sedang kita harapkan. Nah, yang kedua tujuh adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Baik. Ahlul Quran secara bahasa artinya ahli Quran kan gitu. Tapi makna ahlul Quran di sini adalah keluarganya Quran atau orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Ahl dalam bahasa Arab, daripada nganggur ya papan tulisnya. Ini nasihat ke berapa? 27. Ahl Quran. Kata ahl itu maknanya sama seperti sahib. Bisa maknanya sahib, sahabat, atau maknanya keluarga, itu juga bisa. Atau intinya orang yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mesti hafidh, tapi juga tidak mesti hafal. Hafal salah satunya. Yang berikutnya adalah baca. Berikutnya tadabbur. Nah, ini berarti orang-orang yang ahlul Quran. Tidak mesti harus hafal. Bisa jadi dia selalu baca, selalu tadabbur, atau misalnya mengamalkan. Bisa jadi dari 4 aspek inilah orang disebut sebagai ahlul Quran. Ya, dia penghafal Quran, pembaca Al-Quran, atau orang yang selalu tadabbur Al-Quran, atau orang yang mengamalkan Al-Quran, dia masuk dalam kategori ahlul Quran. Dan ahl di sini, kalau misalnya kita terjemahkan dengan keluarga, ya, sesuai dengan konteks nanti mereka disebut sebagai ahlullah. Ahlullahi, yaitu keluarga Allah. Nah, apakah kita mungkin menerjemahkan keluarga Allah maksudnya adalah keturunan dan lain-lain? Tentu enggak. Ini kaitannya orang-orang yang terdekat dengan Allah. Berarti terdekat atau spesial. Nah, ini mukadimahnya dari ahlul Quran. Nah, jadi ketika disebut ahlul bait, itu berarti maksudnya keluarga al-bait. Yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini nasihat dari Fudail ibn Iyad, ya, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Innama nazala al-Qur'ana liyu'mala bihi. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan. Pendek nasihatnya Fudail. Innama nazala al-Qur'ana liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Liyu'mala bihi. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Namun manusia justru sekedar membacanya, ya. Namun manusia justru sekedar menjadikannya bacaan, bahasa gitu. Namun manusia fattakhadhan nasu qira'atahu, dia hanya menjadikan bacaan itu sebagai amalannya. Jadi Al-Iyad, beliau Al-Fudail bin Iyad ingin mengatakan apa? Quran ini turun untuk diamalkan, bukan cuma buat dibaca. Walaupun baca juga amalan kan gitu. Tapi bukan hanya sampai di titik itu. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, namun juga untuk diterapkan, liyu'mala bihi. Makanya kata Syekh Abdul Razak, beliau mengutip juga sabda di sini, fa ahlul Qur'ani humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Singkat selesai penjelasannya. Al-Quran, ahlul Quran adalah mereka orang yang mengetahui, ya, al-alim dengan Al-Quran, dan al-amiluna bima fihi, dan mereka mengamalkan isinya. Jadi orang yang berilmu tentang Quran dan mengamalkan isinya. La bimujarrad iqamatul huruf. Ya, bukan hanya membaca huruf-hurufnya, melafalkan huruf-hurufnya. Ya, bukan hanya melafalkan huruf-hurufnya. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim hadis Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini hadis dari Nabi, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati, didatangkan nanti hari kiamat Al-Qur'an, wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi,
dan para ahlul Quran yang dahulu mengamalkannya. Ya. Taqdimuhu surat Al-Baqarah wa Ala Imran. Ya. Nanti akan didatangkan Al-Quran akan didatangkan bersama para ahlinya, ya, dan orang-orang yang mengamalkannya. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran yang akan menjadi bagian terdepan. Jadi kata Nabi SAW apa? Yang paling terdepan adalah orang yang faham Al-Baqarah, di belakangnya Al-Imran, di belakangnya lagi dan seterusnya. Maka kita yang An-Nas di belakang. Karena saf terdepan adalah Al-Baqarah, berikutnya Al-Imran, berikutnya An-Nisa. Maka kita yang baru sampai surat An-Nas di belakang. Fadhal ke belakang. Maka barisan nanti pada hari kiamat ketika didatangkan Al-Quran sebagai syafaat, yang didahulukan adalah orang yang memahami dan mengamalkan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya. Ya. Maka dalam hal ini, walaupun seseorang itu tergantung pada ayat yang dia baca terakhir, tapi pemahamannya terhadap Al-Quran itu yang menentukan barisan dia nanti di hari kiamat. Wa huwa mufassirun lima rawahu Ibnu Majah. Hadis ini menafsirkan, menjelaskan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam riwayat lain. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia, ahlullah. Ya, jadi yang disebut keluarga adalah orang-orang pilihan terdekat di antara manusia. Qalu, para sahabat nanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa para keluarga Allah itu? Lalu kata Nabi apa? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang khusus baginya. Berarti para ahlul Quran adalah orang-orang pilihan Allah, tamu-tamu VIP Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, karena mereka menjadi keluarga dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika ceramah hadis ini di depan anak-anak SMA, ketika baca hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak tahu hadis ini. Inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga. Minan nas, dari kalangan manusia. Ini sesuai yang kita sebutkan, berarti kesimpulannya adalah ahlullah, ahlul Quran sama dengan ahlullah wa khasatuhu. Ahlullah wa khasatuhu. Ya. Jadi siapa ahlul Quran? Boleh jadi yang atas ini, hafal, baca, tadabbur, amalkan. Tidak mesti sebagai penghafal. Ya. Boleh jadi dia sebagai pembaca rutin, pentadabbur rutin, orang yang mengamalkannya secara rutin. Itu termasuk ahlul Quran. Kata Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud ahlul Quran bukan hanya hufaz, itu salah satu kriteria aja. Penghafal itu hanya salah satu kriteria. Boleh jadi orang yang belajar Iqra juga ahlul Quran, karena dia sedang proses belajar membaca Quran, maka dia termasuk ahlul Quran. Tidak ada ahlul Iqra, memang nggak ada. Tapi orang yang belajar Iqra adalah orang yang sedang mempelajari Al-Quran. Nah. Baik, berikutnya kita lanjutkan di sini dari yang 28, nasihat 28. Mungkin kita berhenti di yang 28 ini. Baik, al-yaqin, judulnya adalah al-yaqin. Jelas ya maknanya, itu keyakinan. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Law anna al-yaqina istaqarra fil qalb, law anna al-yaqina istaqarra fil qalbi kama yanbaghi la tara farhan wa hazanan wa syauqan ila al-jannati aw khawfan minan nari." La tara farhan wa hazanan wa syauqan ila al-jannati aw khawfan minan nar. Kata Sufyan ats-Tsauri, seandainya keyakinan itu benar-benar menetap di hati kita sebagaimana mestinya, kama yanbaghi itu sebagaimana mestinya, la tara farhan, niscaya seseorang akan terbang dengan gembira, wa hazanan wa syauqan ilal jannah, dia akan gembira, sedih dan rindu kepada surga. Pertanyaan saya ini, kenapa farah sama hazan dalam satu kata? Farhan kan senang, lawannya sedih. Kenapa dua konteks ini dibarengin? Itu menandakan bahwasanya kata huzan di situ adalah sedih karena senang. Gimana tuh? Sedih karena sesuatu yang menyenangkan. Seperti orang yang nangis karena terharu bahagia. Jadi dia akan terbang karena senang sambil meneteskan air mata, dan dia akan sangat rindu kepada surga, au khaufan minan nar, dan dia akan semakin takut terhadap neraka. Kuncinya apa? Annal yaqin istaqar. Kalau keyakinan dalam hatinya itu
menetap kuat, niscaya dia akan semangat sekali untuk masuk surga dan takut sekali dari neraka. Semakin hilang keyakinan tersebut, semakin berani terhadap neraka dan semakin gak mau masuk surga. Ada orang gak mau masuk surga, banyak mereka tidak mau masuk surga. Di antara orang-orang sufi, mereka tidak mau masuk surga. Sebagian mereka mengatakan apa? Seandainya orang-orang yang aku cintai berada di neraka, maka surga tidak akan terasa nikmat bagiku, dan aku lebih memilih neraka untuk bersama orang yang kucintai. Ada kan? Berarti apa? Mereka mengatakan apa? Surga tidak akan terasa nikmat bagiku kalau orang yang dicintainya tidak ada di situ. Dan neraka akan terasa nikmat bagiku selama ada orang yang aku cintai di dalamnya. La ilaha illallah. Berarti bagi mereka apa? Neraka jauh lebih nikmat kalau ada orang yang mereka cintai di dalamnya. Dan itu fakta. Mereka menyebutkan itu dalam beberapa riwayat kitab-kitab mereka. Taib. Al-yaqinu ruhul a'mal. Ya. Yakin itu adalah ruhnya amalan. Ya. Wa amuduha, dan penopangnya. Wa lubbuha, lub itu adalah intinya. Jadi yakin itu justru ruhnya, penopangnya, dan inti. Wa manzilatuhu minal iman, manzilatur ruhu minal jasad, manzilatur ruhi minal jasad. Dan kedudukannya dalam iman seperti kedudukan ruh dalam jasad. Kalau ada orang beriman, tidak ada keyakinan dalam hatinya, itu kayak ada jasad tapi tidak ada ruh dalam jasadnya, tidak ada ruh dalam dirinya. Razaqanallahul yaqin. Semoga Allah memberikan kita rezeki berupa al-yaqin. Wa ja'alana min ahlihi bimannihi wa karamih. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang memilikinya dan diberikan karunia-Nya, juga karamnya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditutup lagi dari doanya, semoga Allah kasih kita keyakinan yang menetap dalam hati dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yakinlah, maka kita akan tenang dalam menjalani hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.